Anda kembali di iNews Sore pemirsa bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, dua bakal calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo saling berbalas sindiran. Awalnya Anies menyindir Ganjar yang gemar lari dan posting di sosial media. Ganjar membalas dengan mengajak olahraga agar sehat. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi sindiran bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Ganjar saat lari pagi bersama warga Banten mengaku tak tersindir oleh ucapan baca pres Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan yang menyatakan kalau adu lari pagi siap kalah tapi adu gagasan akan siap menang. Ganjar mengatakan ucapan cukup dijawab dengan tulisan di kaosnya. Kalau lari pagi itu Capres 11 siap kalah gitu, tapi adu gagasan itu tersindir nggak Mas? Karena kan sering lari pagi. Tanggapannya? Jawabannya di kaos ini. Ayo cepat gerak, bangun pagi jam 5 kalau perlu sebelumnya sholat subuh langsung lari. Waduh. Dan saya tadi diantar para pelari-pelari ternyata yang dari Banten, ternyata beberapa mereka atlet profesional. Makanya jelas saya lari sama mereka, ya lumayan. Saat berpidato dalam perayaan Milad PKS di Jakarta, baca pres Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP Anies Baswedan sempat menyatakan kalau adu lari menyerah, tapi siap jika adu gagasan dan rekam jejak. Gini, kalau tantangannya adalah adu lari pagi keliling Indonesia, saya kalah dah. Tapi kalau tantangannya adalah adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, maka kita insya Allah nyatakan siap kepada semuanya. Ganjar Pranowo merupakan bakal calon presiden yang didukung resmi PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan. Sementara Anies Baswedan didukung oleh koalisi Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. PDI Perjuangan sambangi kantor DPP P3 di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin siang. Pertemuan tertutup disebut membahas strategi pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memimpin kunjungan rombongan PDI Perjuangan ke kantor DPP P3 di Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin siang. Sejumlah elit partai berlambang banteng ini berjalan kaki dari kantor mereka yang terletak persis di samping kantor DPP P3. Hasto ditemani sejumlah elit PDI Perjuangan, diantaranya Ketua Bapilu Bambang Wuryanto, Ahmad Basarah, dan Said Abdullah. Kehadiran rombongan PDI Perjuangan disambut oleh Sekjen P3 Arwani Tomafi, Wakil Ketua Umum P3 Amir Uskara, dan Ketua DPP Ahmad Baidowi. Pertemuan tertutup antar kedua partai ini diduga membahas strategi pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Kali ini tentu saja kami bersama-sama bersepakat bahwa kerjasama antara PDI Perjuangan dengan P3 akan dilakukan secara berkesinambungan, secara konkret untuk bisa memenangkan yang pertama adalah calon presiden Ganjar Pranowo, yang kedua adalah bagaimana memenangkan pileg yang akan datang bersama-sama untuk satu tujuan, yaitu bagaimana bangsa ini ke depan akan menjadi semakin lebih baik, semakin maju, dan semakin bisa mensejahterakan rakyat. Dan pesta demokrasi yang akan kita lampaui nantinya pada tanggal 14 Februari tahun 2024, kami sepakati akan kita jalankan pesta demokrasi tersebut dengan gembira, dengan santun, dengan beretika, untuk bisa memenangkan calon-calon yang memang menjadi pilihan rakyat demi bangsa. PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Bangunan telah sepakat. Yang pertama adalah kita akan menguatkan kolaborasi kerjasama politik dalam rangka mensukseskan memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden nanti di pemilu yang akan datang. Namun kita menyadari bahwa di dalam pemilu ini setiap 5 tahun sekali kami akan melahirkan sebuah kompetisi yang sehat dan senantiasa akan terus menjaga kerukunan umat kita
ya kerukunan dalam rakyat kita dalam menikmati pesta demokrasi ini. Jadi pesta demokrasi ini kita antarkan oleh partai politik, oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Bangunan agar perhelatan pemilu itu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Partai politik kami sepakat mengantarkan kedaulatan rakyat itu ke yang sesungguhnya. Pemirsa, dunia politik kembali dibuat heboh dengan pernyataan Denny Indrayana yang mengungkap Mahkamah Konstitusi akan mengubah sistem pemilu legislatif proporsional tertutup. Sementara Komisi Pemilihan Umum masih terus memantau perkembangan dan menanti putusan MK terkait rumor yang beredar. Terkait bocoran putusan Mahkamah Konstitusi MK, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari tak mau gegabah mengambil simpulan soal isu hasil putusan MK terkait gugatan sistem pemilu tertutup. KPU terus mengikuti perkembangan terkait informasi-informasi yang dinilai dapat memberikan klarifikasi. Seperti diketahui, MK membantah adanya dugaan kebocoran informasi putusan gugatan terhadap sistem proporsional terbuka pada Undang-Undang Pemilu. Sampai saat ini KPU memonitor apa yang terjadi, perkembangan di media massa. Tetapi soal apakah sudah putus atau belum, KPU pegangannya adalah nanti pada saat putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan ya. Karena dari situlah kita mengetahui itulah yang benar. Kalau yang sekarang ini wallahu a'lam kita nggak tahu. Nah, tentang apakah informasi itu benar atau tidak, sumbernya dari mana, saya kira teman-teman media bisa mengkonfirmasi kepada pihak yang menyampaikan itu ke publik, yang menyampaikan bahwa ada bocoran dari sumber yang dapat dipercaya dan seterusnya. Saya kira yang tahu, yang bersangkutan, yang menyatakan itu di publik. Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengklaim mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diambil setelah adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK, di mana jumlah perbandingannya yakni 6 hakim berbanding 3 hakim. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD memastikan putusan MK perihal sistem pemilu legislatif 2024 belum diketok. Hal itu sekaligus membantah isu yang beredar mengenai informasi putusan MK. Katakan kalau betul itu bocor itu salah. Yang salah satu yang membocorkan yang di dalam, saya tadi sudah ke MK supaya diusut siapa di dalam yang suka bicara itu. Kalau memang sudah diputuskan, kalau memang bocor itu kan bisa saja tidak bocor. Juga Denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar dan itu nanti tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tidak boleh sebuah putusan belum diketok. Sebelum putusan betul diketok itu tidak boleh. Susilo Bambang Yudhoyono pun memberikan tanggapan terkait cuitan Denny Indrayana di Twitter. Menurutnya, keputusan MK terkait peralihan sistem pemilu legislatif ke proporsional tertutup dapat mengguncang kestabilan dunia politik Indonesia. Mengingat dengan sistem pemilu terbuka, masyarakat yang memilih punya banyak keuntungan. Salah satunya dapat menentukan pilihannya sendiri sesuai kandidat yang diusung partai. Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas melepas jemaah calon haji kloter pertama di Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.